Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini saya akan memberikan tutorial jaringan komputer pada perangkat Cisco menggunakan software GNS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konfigurasi dasar perintah Cisco. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Cisco IOS Command Modes. Ada User Exec Mode, lalu Privilege Exec Mode, kemudian Global Configuration Mode. Dan di dalam Global Configuration Mode, kita dapat melakukan konfigurasi interface, kemudian sub interface. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan praktek menggunakan switch Cisco dan melakukan konfigurasi switch Cisco. Oke, kita jalankan software GNS3. Di sini kita akan memilih layer to switch. Jadi yang namanya switch Cisco saat dia pertama kali dinyalakan, lalu kita masuk ke konsol, konfigurasinya masih konfigurasi bawaan dari pabriknya. Artinya belum ada konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Untuk melakukan konfigurasi, pertama kita akan mengganti hostname, kemudian kita akan membahas mengenai negating command, kemudian logon banner, memberi IP address, dan memberi password pada konsol, telnet, dan enable mode. Oke, kita mulai dari pemberian hostname. Oke, untuk memberi hostname, kita harus masuk ke global configuration mode. Caranya kita harus masuk ke enable mode dulu dengan mengetikkan enable atau cukup mengetik ena, kemudian ke configure terminal. Nah, kita masuk ke global configuration mode, kemudian kita lihat daftar perintahnya. Kita lihat sini ada hostname. Hostname artinya memberi nama pada switch ini. Ini masih switch 1, ini bawaan dari IOU switch, nama bawaan. Untuk menggantinya kita ketik hostname, kemudian tanda tanya. Nah, di sini akan diberi petunjuk, kita masukkan namanya langsung. Hostname misalnya SW minus lantai minus 1. Dengan asumsi switch ini akan digunakan di lantai 1 contohnya. Kemudian ketik enter. Oke, nah di sini hostname-nya sudah berubah jadi SWLT1. Untuk mengganti nama hostname-nya, kita bisa menggunakan perintah no. Di sini kita mulai membahas mengenai negating command. Perintah no ini berfungsi untuk melakukan operasi, contohnya menghapus IP address atau menghapus hostname. Contohnya kita menghapus hostname. Kita ketik no, kemudian masih di dalam global configuration mode, kita ketik hostname. Nah, namanya berubah jadi nama defaultnya yakni switch. Nah, setelah berubah nama, kita bisa isi dengan nama baru, hostname misalnya SW lantai 2. Kita untuk mengganti hostname sebenarnya nggak perlu pakai perintah no. Saya di sini cuma mencontohkan saja untuk menggunakan perintah no. Kita bisa isi langsung nama hostname barunya. Saya kembalikan dulu ke switch lantai 1. Oke, kita sudah memberi hostname, lalu kita sudah praktek menggunakan negating command no. Nah, sekarang kita mengeset logon banner. Logon banner ini adalah tampilan banner awal saat kita pertama kali login ke switch Cisco. Untuk kalau mengeset logon banner, kita masuk ke global configuration mode. Ini kita kebetulan masih ada di global configuration mode. Ada perintahnya namanya banner.
Banner define a login banner. Oke, kita ketik banner, tanda tanya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang kita gunakan adalah MOTD, set message of the day banner. Banner MOTD, diikuti tanda tanya. Lalu ada option berikutnya atau petunjuk berikutnya. Kita bisa ketikkan langsung. Kemudian menggunakan karakter C, di mana karakter C ini adalah karakter untuk mengakhiri logon banner. Karakter C ini kita bisa isi apa saja. Contohnya saya isi dengan karakter plus. Nah, di sini kita mulai diberi petunjuk. Silakan masukkan teksnya apa saja, pesan teksnya apa saja. Tapi apabila sudah selesai, Anda akhiri dengan tanda plus. Sini saya coba bikin bannernya. Dilarang login tanpa izin. Sini saya coba rapihkan. Lanjut di bawahnya. Oke, sudah selesai, diakhiri dengan tanda plus. Enter. Nah, jadi setiap kali kita login, kita akan disuguhi logon banner. Kita enter. Nah, ini namanya logon banner. Jadi ada semacam peringatan saat kita pertama kali hendak login. Oke, logon banner sudah. Sekarang kita akan memberi IP address pada VLAN switch ini. Jadi saat pertama kali switch ini dinyalakan, dia sebenarnya belum punya IP address. IP address ini berguna supaya misalnya switch ini bisa diremote melalui koneksi telnet atau SSH, Secure Shell. Jadi switch ini bisa diremote dari jarak jauh. Kita lihat di interface-nya dulu, show, menggunakan perintah show IP interface brief. Di sini belum ada IP address di VLAN 1. Jadi kita harus masukkan IP address-nya. Kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kita masuk ke interface-nya, interface VLAN 1. Pada video sebelumnya kita masuk ke interface Ethernet. Sekarang kita ke interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya menggunakan perintah IP seperti di sini. IP address. Kemudian diikuti dengan tanda tanya. Nah, kita bisa mengetikkan IP address-nya sesuai petunjuk di sini. Kita mau IP address-nya static atau kita bisa masukkan DHCP. Tapi untuk contoh kali ini saya akan masukkan static IP address. IP address-nya misalnya 10.10.10.5. Kemudian tanda tanya, subnet mask-nya. Subnet mask-nya saya gunakan notasi /24. Kemudian enter. Nah, sekarang switch ini sudah memiliki IP address. Oke, IP address sudah diberikan pada switch ini. Kita lihat, nah di VLAN 1 sudah ada IP address-nya. Cuman statusnya masih down. Artinya interface VLAN ini masih down, masih belum nyala. Jadi kalau switch ini mau di remote, maka VLAN ini harus dinyalakan dulu. Kita harus ubah statusnya menjadi up seperti interface yang di atasnya. Kita untuk menyalakannya kita masuk ke global configuration mode.
Masuk ke interface VLAN 1. Oke, sekarang perintahnya adalah untuk menyalakannya gunakan perintah no shutdown. Nah, inilah gunanya negating command no, artinya interface VLAN 1 harus kita nyalakan dengan mengetikkan perintah no shutdown. Artinya jangan dimatikan. Oke. Kita lihat statusnya, dia sudah up. VLAN 1 sudah up, berarti kita bisa remote. Nah, kita bisa remote melalui telnet atau SSH. Oke, kita sudah memberi IP address. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan set password. Ada 3 jenis password yang bisa diberikan pada switch, yakni pertama console password, kemudian telnet password, kemudian enable password. Console password adalah password yang diberikan saat kita mencoba terkoneksi ke switch melalui console cable. Ya, seperti ini. Kalau di GNS3 kita klik kanan switchnya, konsol. Apabila konsol diberi password, nanti kita akan dimintai login password atau kita harus mengetikkan passwordnya setiap kali hendak login ke konsol. Oke, kita masuk ke global configuration mode. Kita sudah masuk ke global configuration mode. Untuk mengeset password, kita ketik perintah line. Line itu di bawah sini, KL. Nah, ini line. Configure a terminal line. Line, tanda tanya. Oke, di sini saya akan jelaskan. Di sini kita ada 3 port. Pertama auxiliary port, kedua console port, lalu VTY port atau virtual terminal port. Untuk aux dan konsol ini adalah koneksi fisik. Kalau misalnya Anda ke belakang switch, melihat bagian belakang switch, di sini ada physical connection console port. Ini namanya console port yang warnanya biru, yang merah ini auxiliary port. Untuk biasanya kalau switch baru itu dikonfigurasikannya lewat console port. Jadi pada komputer Anda hubungkan kabel konsol ini dihubungkan ke komputer Anda, sedangkan apa tuh yang kabel konektor RJ45-nya Anda hubungkan ke console port. Atau Anda juga bisa menggunakan port USB di sebelah sini. Ini kalau nggak salah ini port USB nih. Ini bisa Anda hubungkan ke komputer Anda. Auxiliary port juga sama, bisa dia menggunakan konsol kabel seperti ini yang warna biru. Oke, pada contoh di sini kita lihat auxiliary port, line, aux, kemudian ada konsol, kemudian ada VTY. Oke, jadi maksud dari angka di atas ini 0 sampai 6 ini ada 7 koneksi. Jadi switch ini memperbolehkan 7 koneksi secara bersamaan. Di sini ada 7 koneksi. Ya, ini koneksi pertama adalah auxiliary port seperti di gambar ini, cuman satu auxiliary port. Kemudian konsol portnya juga satu. Di sini Cisco menghitung jumlah port dimulai dari 0, jadi 0 sampai 0 cuma 1. Sama line console juga cuma 1. Sedangkan VTY port ini adalah VTY koneksi telnet. Jadi Anda bisa telnet 5 koneksi sekaligus. Berarti total ada 7 koneksi sekaligus secara bersamaan.
Untuk masing-masing koneksi ini kita bisa set passwordnya masing-masing. Kita pertama akan memberi password pada konsol. Pada konsol kita line untuk mengeset password konsol di global configuration mode, ketik line kemudian konsol, line con juga cukup sebenarnya, konsol, kemudian port mana yang mau dikoneksi, yang mau diberi password. Di sini cuma satu port, jadi konsol 0 saja. Oke, kita langsung enter. Kita masuk ke line console 0, kita lihat perintahnya apa saja yang bisa kita konfigurasi di line console 0 ini. Di sini ada password. Nah, kita akan men-set password untuk line console 0. Password. Nah, password di sini Anda bisa ketik password yang Anda bisa tentukan sendiri. Di sini saya ketik password misalnya karena ini konsol rahasia con. Ini contoh saja. Oke. Sudah dipasangi password. Nah, sekarang kita coba keluar. Kita jalankan lagi konsol. Oke, logon bannernya sudah keluar, tapi dia tidak meminta password. Kenapa tidak meminta password? Karena ada satu perintah lagi yang harus dikonfigurasi, ditambahkan, supaya switch ini meminta password setiap kali kita login lewat konsol. Kita masuk ke enable mode, lalu masuk ke global configuration mode, line console 0. Ada satu perintah lagi, yakni perintah login. Login ini maksudnya adalah, artinya kita harus mengetikkan password login setiap kali hendak terhubung melalui console port. Kita ketik login, oke. Nah, kita coba, kita melihat show running config, konfigurasi sekarang. Nah, lihat di bagian line console 0 ini passwordnya rahasia con, kemudian ada option login. Artinya sekarang kita exit, kemudian kita enter. Nah, dia akan meminta password sekarang. Jadi tidak sembarang orang bisa login lewat konsol ke switch ini. Passwordnya rahasia con. Enter. Oke, kita sudah berhasil login. Oke. Konsol password sudah di set. Kemudian telnet kedua, password kedua adalah telnet password. Untuk mengeset telnet password, kita masuk ke global configuration mode juga. Kita masuk ke line VTY. VTY ini telnet, line untuk telnet. Line VTY ini ada 5 koneksi sekaligus yang diperbolehkan terhubung ke switch ini. Sebenarnya untuk mengeset password pada VTY, kita bisa saja mengeset satu persatu password yang berbeda untuk masing-masing line dari 1 sampai 5. Cuman saya sarankan jangan mengeset satu persatu. Masalahnya setiap kali Anda mencoba terhubung ke telnet, mencoba terhubung ke switch lewat telnet, itu Anda tidak akan tahu di line berapa saja Anda akan login. Kalau nggak tahu ya, misalnya passwordnya ternyata berbeda-beda, Anda akan pegel mesti nebak-nebak passwordnya yang mana ini, saya di login ke berapa.
Jadi saya sarankan Anda mengeset satu password untuk semua line VTY. Caranya line VTY 0 spasi tanda tanya. Nah, dari line ke 0 sampai ke line berapa? Karena di sini maksimal line ke 5 line, ini line keempat, ketik saja 4. Oke. Sekarang perintah berikutnya yakni password. Password. Nah, ketik nama passwordnya rahasia telnet. Enter. Oke, kita lihat running config-nya. Nah, cek sekarang, coba lihat di sini. Line VTY 04 password rahasia tel. Saya tidak perlu mengetikkan perintah login di switch di perangkat Cisco ini, baik switch maupun router, ada policy bahwa setiap kali Anda membuat password pada line VTY, line telnet, otomatis perintah login ini akan langsung dijalankan. Karena ini adalah security policy dari Cisco sendiri. Oke, untuk membuktikan apakah kita dimintai password saat login ke telnet, kita exit. Nggak perlu exit. Kita login. Oke, kita coba login lewat telnet. Di sini saya jalankan sebuah Linux virtual PC, hubungkan dengan kabel ke switch. Linuxnya saya start. Coba saya cek IP-nya 10 10 10 5. Oke, segmen IP 10 10 10 5. Oke, Linuxnya sudah jalan. Saya cek dulu network. IP address-nya saya set ke 10 10 10. Tadi IP-nya 5, sekarang saya coba taruh 2. Subnet mask. Oke. Save configuration, apply, exit. Nah, sekarang kita masuk ke terminal. Bagi Anda yang familiar dengan Linux, mungkin nggak asing dengan tampilan ini. Di sini IP address-nya 10 10 10 2. Oke, kita coba ping dulu ke switch. 5. Oke, kita berhasil ping ke switch. Nah, sekarang kita coba telnet ke switch-nya. Oke, sip. Jadi kita dimintai password login lewat telnet melalui Linux. Melalui Linux kita coba login via telnet ke switch-nya. Passwordnya tadi rahasia tel. Oke, kita berhasil masuk. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Nah, ini saat ini ada dua login secara bersamaan ke switch ini. Kita coba enable password, enable tidak bisa, rahasia tel mau nggak ya, bad password, enable lagi. Passwordnya apa tadi ya? Passwordnya rahasia con. Mau nggak? Oh, mau. Nah, kita berhasil login ke switch ke enable mode. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi
switch lewat telnet ini. Oke, kita exit. Oke, kita kembali ke konsol. Oke, telnet password sudah di set. Ada satu lagi, enable password. Enable password ini artinya memberi password pada saat kita akan masuk ke mode enabled mode atau privilege exec mode. Oke, untuk memberikan password pada enable mode, kita masuk lewat global, kita masuk ke global configuration mode. Untuk perintahnya adalah password. Ya, ini configure encryption password key. Password enable password. Perintahnya adalah enable password, bukan password. Nah, ini modify enable password parameters. Perintahnya adalah enable untuk memodify enable password parameters. Enable password. Nah, Anda ketik passwordnya apa? Kita ketik rahasia ENA. Rahasia enable biar gampang. Enter. Oke, sekarang sudah diberi password. Kita run. Which do show run. Password rahasia enable. Nah, ini dia. Kita sudah beri password rahasia ENA untuk masuk ke enable mode. Nah, coba kita keluar, kemudian kita login. Nah, ini password konsolnya rahasia con. Oke, kita masuk ke mode awal, kita masuk ke enable mode. Nah, sekarang kita akan diminta password untuk masuk ke enable mode, yakni rahasia ENA. Oke, kita berhasil masuk ke enable mode. Oke, ada satu lagi hal yang mesti saya sampaikan mengenai password ini. Kalau kita lihat running config show run. Nah, kalau Anda lagi buka terminal, kemudian lagi melihat running config seperti ini, lalu ada tulisan enable password rahasia ENA, terus di belakang Anda ada orang yang nggak sengaja ngelihat atau lagi ngintip lihat, wah passwordnya ketahuan. Nah, gimana caranya supaya password ini nggak gampang ketahuan? Kita encrypt. Ada satu fitur di perangkat Cisco untuk mengencrypt password. Caranya begini. Kita masuk ke global configuration mode. Namanya enable secret. Nah, ini. Mau saya loncat-loncat. Enable secret. Assign the privilege level secret. Maximum 25 characters. Jadi kita bisa mengencrypt password ini. Maksimal passwordnya adalah 25 karakter. Enable secret password. Enable secret. Nah, kita bisa langsung ketikan. Line sini artinya kita bisa langsung ketikan passwordnya. Passwordnya tadi apa ya? Rahasia ENA. Kalau kita ketik rahasia ENA, nah di sini ada peringatan. The enable secret you have chosen is the same as your enable password. This is not recommended. Re-enter the enable secret. Artinya passwordnya nggak boleh sama password enable secret. Password enable secret ini nggak boleh sama dengan password enable yang sebelumnya, yakni rahasia ENA. Jadi harus diganti. Enable secret rahasia ENA 2 misalnya.
Enter. Oke, sudah berhasil. Nah, kita show running config lagi. Nah, lihat enable secret bla 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 bla. Cuman enable password rahasia ENA ini masih tetap tersimpan. Kenapa masih tetap tersimpan? Karena suatu saat misalnya konfigurasi ini Anda mau copy dan paste ke switch lain yang operating sistemnya masih belum mendukung enkripsi, jadi password rahasia ENA ini nanti yang akan digunakan, bukan enable secret. Jadi itu berguna untuk kompatibilitas iOS old version. Tapi meskipun demikian, Anda tetap bisa menghapus enable password yang rahasia ENA ini. Caranya no enable password. Enter. Nah, coba kita do show run. Nah, sekarang passwordnya yang rahasia ENA tadi sudah dihapus. Oke, enable password sudah, lalu kita sudah encrypt. Nah, default gateway. Default gateway ini maksudnya gini. Uh, jadi supaya switch ini bisa diremote dari luar jaringan Anda, biasanya switch ini kan fungsinya ada di jaringan local area network. Jadi bisa jadi suatu saat Anda pengen remote switch Anda dari luar kantor atau dari luar instansi. Caranya Anda harus memasukkan default gateway terlebih dahulu ke switch ini. Jadi misalnya gini. Misalnya Anda sedang ada di kantor. Switch ini ada di kantor. Kemudian switch ini terhubung ke sebuah router. Lalu router ini terhubung ke internet. Terus Anda sedang ada di rumah di depan komputer. Pengen terhubung ke internet lalu pengen ngeremote switch ini dari rumah. Caranya supaya switch ini bisa diremote dari luar jaringan kantor, switch ini harus diberi default gateway. Nah, ini bergantung dari infrastruktur network di kantor Anda atau di instansi tempat Anda. Untuk set default gateway, kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kita gunakan perintah IP. Ini global IP configuration command. Oke, kita sudah di global configuration mode, IP, ketik IP, kemudian default gateway. Default gateway. Nah, kita ketikkan IP address-nya. Tadi segmen IP-nya 10.10.10 sekian. Jadi saya masukkan misalnya ini bergantung dari konfigurasi jaringan di tempat Anda. Misalnya saya masukkan IP default gateway-nya 10.10.10.254 misalnya. Oke, IP default gateway sudah di set. Oke, default gateway sudah di set. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai shutdown. Jadi begini, yang namanya switch, kalau Anda lihat ke bagian belakang switch, di sini ada beberapa port. Contohnya switch ini punya 16 port. Yang namanya port pada switch ini terkadang nggak semuanya dipakai. Jadi sekalipun switch ini terhubung ke misalnya ke salah satu wall jack,
terus terhubung ke, mungkin ini terhubung ke mana ya, ke sebuah laptop atau ke yang ini ke komputer lain. Nah, di beberapa port ini mungkin ada yang nganggur alias nggak kepake, nggak ada koneksi. Jadi demi alasan keamanan, security policy-nya, port ini harus di shutdown atau dimatikan. Kadang begini, ada kasus kadang gini, ini port ini terhubung ke wall jack. Wall jack-nya ini nggak ada yang pakai, tapi portnya nyala. Nah, suatu hari ada orang datang, entah tamu, entah siapa, dia nyolok laptopnya ke wall jack ini. Dia colok laptopnya kebetulan bawa virusnya nyebar lewat jaringan, akhirnya nyebar ke port-port yang nyala sehingga komputer lain ikut keinfeksi. Dan biasanya kadang-kadang terjadi network flooding karena virusnya itu melakukan broadcast ke segmen IP yang ada. Nah, untuk menghindari seperti itu, untuk menghindari yang seperti itu, makanya ada perintah shutdown. Artinya mematikan salah satu port pada switch. Kita masuk show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini port apa saja yang ada. Contohnya, di sini ada 16 port, Ethernet 00, 01 sampai 03, lalu 10 sampai 13 dan seterusnya. Ini 16 port. Semuanya dalam keadaan up. Untuk mematikannya, kita masuk ke global configuration mode. Terus kita masuk ke salah satu interface dengan mengetikkan interface. Interface di sini macam-macam menunya. Kita pakai Ethernet karena sesuai kebutuhan yang akan kita lakukan. Ethernet. Misalnya kita mau matikan port Ethernet 01 misalnya ya. Interface Ethernet 0/1. Kalau misalnya kepanjangan Anda cukup ketik E saja. E 0/1. Enter. Nah, kita sudah masuk ke interface, masuk ke konfigurasi untuk interface 0/1. Di sini ada perintahnya, ada backup, CMS, DECnet dan sebagainya. Yang kita gunakan di sini adalah perintah shutdown, yakni shutdown the selected interface karena itu tidak akan digunakan. Kita ketik shutdown, enter, dan kita show IP interface brief. Nah, di sini ada status message interface Ethernet 0 change state to administratively down. Line protocol on interface 0/1 change state to down. Untuk membuktikannya kita lihat. Nah, 0/1 sudah dimatikan sehingga perangkat apapun yang terhubung ke situ tidak akan bisa terhubung ke jaringan lokal. Oke, perintah shutdown sudah. Sekarang kita lanjut dengan menyimpan konfigurasi. Jadi kita sudah melakukan berbagai macam konfigurasi, memberi IP address, memberi password, kemudian logon banner dan hostname. Sekarang saatnya kita menyimpan konfigurasi switch Cisco ini. Oke, untuk menyimpannya kita tidak perlu masuk ke global configuration mode, kita cukup masuk ke enable mode dengan mengetikkan perintah copy. Kita lihat perintahnya di sini ada perintah copy from one file to another. Ini operasi penulisan file pada pada perangkat Cisco. Ketik copy, kemudian tanda tanya. Di sini ada dua perintah yang akan saya bahas, running config dan startup config. Jadi bedanya gini, running config adalah current system configuration, artinya konfigurasi yang sekarang ini sudah saya utak-atik di switch ini, yakni konfigurasi yang sekarang sedang berjalan, yakni tadi saya sudah mengganti hostname,
nambahin logon banner, kasih IP address dan sebagainya. Jadi kalau mau menyimpannya, kita ketik copy running config. Ya, ini konfigurasi yang sedang berjalan. Kemudian, nah, mau disimpan sebagai apa? Sebagai startup config. Nah, oke, kita ketik startup config. Jadi startup config itu adalah file yang sekarang sedang tersimpan, bukan yang sedang berjalan ya, tapi file startup config yang ini file yang di load pertama kali oleh perangkat Cisco saat dia booting. Kalau mau lihat isi dari startup config, kita show, biasanya kita show running config, sekarang kita show startup config. Nah, show startup config ini adalah file konfigurasi Cisco yang belum diutak-atik, yang tadi pertama kali di load. Lihat nih, line console 0 belum ada passwordnya, line auxiliary belum ada passwordnya. Beda sama running config yang sudah berjalan. Oke, untuk menyimpannya copy running config startup config. Kalau kepanjangan cukup dengan copy run start enter. Nah, kita akan ditanya mau disimpan sebagai nama file apa. Defaultnya startup config. Artinya disimpan sebagai file startup config. Jadi nanti kalau switchnya dimatikan, pada saat dinyalakan lagi, file startup config yang akan dibaca pertama kali untuk konfigurasinya. Kita bisa simpan dengan nama file yang lain sebenarnya. Misalnya nama filenya konfigurasi lantai 1. Biasanya dikasih nama lain karena filenya akan di-copy lewat FTP ke komputer lain atau ke media penyimpan lainnya. Tapi untuk contoh kali ini kita langsung enter saja. Dia akan tanya, overwrite NVRAM? Yes, overwrite. Oke, file sudah tersimpan. Ada salah satu trik, misalnya Anda harus mengonfigurasi satu switch lagi, tapi konfigurasinya harus sama atau nggak jauh beda dengan switch satu ini. Misalnya, perusahaan Anda membeli satu switch lagi yang konfigurasinya masih bawaan pabrik, tapi konfigurasinya harus sama dengan switch 1 karena switch 2 ini akan jadi backup switch. Daripada Anda harus ngetik satu-satu perintah, seperti harus bikin logon banner, kasih IP address, kasih password di masing-masing konsol aux, kemudian VDY, Anda bisa langsung copy file konfigurasi dari switch 1 ke switch 2 ini. Caranya mudah. Ada salah satu trik. Coba kita copy run start. Oops, salah. Show run. Oke. Running config. Oke, dari perintah show run ke bawah ini sebenarnya file konfigurasinya. File konfigurasinya switch ini kita bisa save, kemudian kita paste ke switch 2. Caranya gini. Switch 2-nya kita nyalakan. Kemudian kita masuk ke konsol. Oke, switch 2 sudah nyala. Cara di switch 2 kita login ke enable mode, kemudian ke configuration terminal. Nah, jadi gini.
konfigurasi ini kalau kita copy terus kita paste di sini, ini akan langsung eh, tersimpan. Arti apa tuh? Bukan tersimpan, tapi konfigurasi ini langsung di apply ke switch 2 ini. Kita akan copy dari version 51. Nah, service timestamp debug. Kita sampai sini, kita blok sampai ke bawah, sampai end. Nah, ini sampai end. Ini agak repot sedikit memang sih. Mana tadi? Saran building configuration. Oke, dari service timestamp kita blok sampai ke bawah, sampai end. Nah, ini kalau sudah di blok ini sebenarnya dia sudah copy. Kalau saya jalankan notepad, kita bisa langsung paste di sini. Nah, kita bisa save filenya di notepad terus simpan di komputer Anda sendiri. Nah, ini kita copy. Terus kita paste di terminal ini, tapi dengan syarat kita sudah masuk ke Global Configuration Mode. Kita klik kanan. Nah, sekarang lihat SW lantai 1 sama nggak dengan switch 1? SW lantai 1 kan? Nah, kita show run. Nah, konfigurasinya sama antara switch 1 dan switch 2. Nah, ini berguna. Trik ini berguna apabila Anda hendak melakukan backup konfigurasi ke perangkat switch yang satunya. Switch 2 ini diasumsikan switch 2 ini sebagai switch backup. Oke, kita sudah menyimpan konfigurasi. Kali ini kita sudah membahas mengenai konfigurasi dasar switch Cisco. Kita sudah kasih nama hostname, kita bahas tentang negating command, lalu membuat logon banner, memberi IP address pada VLAN, kita set console password, telnet password, dan enable password. Kita sudah set default gateway, lalu operasi shutdown pada interface, pada network interface, lalu kita sudah menyimpan konfigurasi. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe di channel saya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.